Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Jumpa lagi dengan Pendeta Fransisang. Saat ini saya akan membagikan perenungan mengenai mengapa hari Sabat itu sangat penting dalam Alkitab. Mengapa dalam Dekalog atau 10 perintah Allah terdapat kata ingat. Mari kita belajar bersama. Pelajaran kedua dengan judul Hukum Kasih. Sering orang mengatakan 10 perintah Allah atau Dekalog itu sudah tidak berlaku. Dengan argumentasi karena 10 hukum sudah diganti dengan hukum kasih. Nah, apakah benar demikian? Apa itu hukum kasih? Melalui perenungan kali ini kita akan menemui jawabannya. Mari kita ikuti bersama-sama. Ayat firman Tuhan yang menjadi renungan kita dalam Roma 13 ayat 10, firman Tuhan berkata, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kristuslah yang telah mengumumkan hukum itu di Gunung Sinai, di tengah guntur dan nyala api. Kemuliaan Allah bagaikan api yang memusnahkan turun ke puncak gunung, dan gunung itu bergoncang atas kehadiran Tuhan. Rombongan besar orang Israel tiarap di atas tanah, telah mendengar dengan kagum perintah suci dari hukum itu. Betapa berbedanya dengan suasana di atas bukit kebahagiaan itu, di bawah langit musim panas tanpa suara yang memecah kesunyian kecuali kicauan burung-burung. Yesus menyatakan prinsip-prinsip kerajaannya. Namun dia yang berbicara kepada orang-orang hari itu dengan penekanan kasih telah membuka kepada mereka prinsip-prinsip hukum yang telah diumumkan di Sinai. Hukum yang diberikan di atas gunung Sinai adalah ucapan dari prinsip kasih. Suatu pernyataan kepada dunia tentang hukum sorga. Hukum itu ditabiskan dalam tangan seorang perantara. Diucapkan oleh Allah lewat kuasa siapa hati manusia dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsipnya. Allah menyatakan maksud hukum itu ketika dia menyatakan kepada Israel, haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku. Keluaran 22 ayat 31. Tetapi Israel menekankan sifat rohani dari hukum itu dan terlalu sering penurutan mereka hanya sebagai ketaatan rupa dan upacara saja. Bukan suatu penyerahan hati kepada kedaulatan kasih. Ketika Yesus dalam tabiat dan pekerjaannya menunjukkan kepada manusia sifat-sifat Allah yang suci, penuh kebaikan dan bersifat kebapaan, dan menunjukkan ketiadaan nilai dari penurutan upacara belaka. Para pemimpin Yahudi tidak menerima atau memahami kata-katanya. Mereka hampir berpikir bahwa dia terlalu menganggap enteng tuntutan-tuntutan hukum itu, dan ketika dia tetapkan di hadapan mereka kebenaran-kebenaran dari perwujudan atau lambang upacara yang telah ditetapkan ilahi, mereka hanya melihat luarnya saja, menuduh dia berupaya mengubahnya. Kata-kata Kristus walaupun diucapkan dengan tenang, itu dikatakannya dengan kesungguh-sungguhan dan kuasa yang menggerakkan hati orang-orang. Mereka mendengar pengulangan tradisi-tradisi dan tuntutan-tuntutan hambar dari para rabi, tetapi dengan sia-sia. Takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Terdapat dalam Matius 7 ayat 29. Orang Farisi mencatat perbedaan besar antara
gaya ajaran mereka dengan ajaran Kristus. Mereka melihat bahwa keagungan, kesucian, dan keindahan kebenaran dengan pengaruh yang dalam dan lemah lembut itu telah menguasai pikiran orang banyak. Jadi, saudaraku, kita sudah belajar bahwa hukum kasihlah yang sedang diberikan Allah di bukit Sinai itu. Kasih kepada Allah adalah hukum pertama sampai yang keempat. Kasih kepada sesama manusia adalah hukum kelima sampai 10. Untuk itu, saudaraku, apakah Dekalog itu atau 10 perintah Allah itu diganti atau sudah ditiadakan? Sama sekali tidak. Yesus justru datang ke dunia ini untuk menyatakan kepada orang banyak bahwa hukum itu kekal adanya. Semoga hari ini Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, menyertai saudara-saudara sekalian dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Adalah doa saya. Amin.